Allah SWT mengharap dan meminta kepada kita untuk kita tidak menyembah kepada siapa-siapa kecuali Allah SWT. Hal yang sangat penting, hal yang harus kita lakukan. Kalau kita slip dalam masalah ini, kita akan sengsara. Lalu apa ayat yang sebelah itu? Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua kita dianjurkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Kalau kita amati ayat ini, Allah mendampingkan penyembahan kita kepada Allah SWT, yang setelah itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Kalimat uffin dalam bahasa Arab bukan kita menempeleng orang tua atau kita menghardik orang tua. Kata-kata uff itu sangat simpel sekali. Kalau bisa diartikan uff itu, kalau orang tua sedang memanggil kita atau menyuruh kita sedikit tidak acuh. Itu kalimat uff. Kita dilarang oleh Allah SWT untuk mengatakan uff atau sedikit tidak memperhatikan kepada perintah orang tua. Tapi yang kita rasakan sekarang, anak-anak muda sudah banyak yang tidak menghiraukan orang tuanya, bahkan menganggap orang tuanya itu orang polos. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang sudah bertitel, pendidikannya sudah tinggi, sedangkan orang tuanya itu buta huruf, dia merasa malu di depan rekan-rekannya, di depan masyarakat untuk mengatakan ini ayah saya atau ini ibu saya. Tetapi walaupun orang tuanya itu tahu dalam masalah ini, dari cintanya kepada kita, dia pura-pura tidak tahu. Hal ini Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, apalagi kita menghardik orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada mereka kedua orang tua kita dengan ucapan-ucapan yang sangat lemah lembut. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menerangkan kedudukan kedua orang tua kita itu sampai di mana. Dalam suatu hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT selain kita beribadah kepada Allah SWT? Rasulullah mengatakan apa? Pertama, as-sholat li waktiha. Kita sholat pada waktunya. Begitu adzan, begitu kita sholat. Jangan adzan masuk waktu kita
masih ngobrol, kita masih bercanda sampai waktunya habis, kita masih belum sholat. Kemudian sahabat tersebut masih mau bertanya, "Ummama ya Rasulullah?" Kemudian apa ya Rasulullah? Setelah kita sholat pada waktunya, Rasulullah mengatakan apa? Birrul walidain. Kita taat kepada kedua orang tua. Kalau di ayat yang pertama tadi Allah menyebutkan apa? Setelah menyembah Allah, berarti kepada orang tua. Di sini dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan birrul walidain setelah sholat, menunjukkan apa di sini? Menunjukkan kepentingan birrul walidain ini bakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban yang luar biasa. Lalu sahabat tersebut masih tidak terima dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Dia tamak, dia ingin lanjutannya. Ummama ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah. Coba bayangkan, jihad fisabilillah ini pahalanya sudah di atas semuanya, tapi masih di bawah dunia dan susunannya. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya yakin mungkin lebih dari berapa puluh persen yang ada di sini orang tuanya masih ada. Kalau tidak yang keduanya, mungkin satu di antara keduanya. Maka dengan barakatul maulid, dengan barakat majlis ini, dengan barakatnya insya Allah guru kita Habib Mundir Al-Musawwar dan yang lainnya, mohon perhatikan masalah al-birrul walidain ini. Salat kita diterima dan tidaknya tergantung birrul walidain. Amalan kita baik atau tidaknya yang diterima sama Allah itu semua ada kaitannya dengan birrul walidain. Jangan dianggap masalah ini remeh. Insya Allah dengan keberkahan itu semuanya, kesuksesan kita di depan mata kita. Setidak-tidaknya Allah SWT rela dengan kita semuanya, karena kita hadir kepada kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang mulia ini kita akan menjadi saksi, yang mana kita semua nanti kelak di hari kiamat juga akan diminta kesaksian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi di malam hari ini atas malam yang paling bahagia untuk saudara kita, yaitu malam saudara kita ini mengalami agama Islam, mengatakan keislamannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keislaman ini dipapakkan di dalam hati beliau dari hati kita ya Rabbal Alamin. Yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa rasulah ala dzalika hayyitu
وعلى ذلك أموت وعلى ذلك أبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Saya bersaksi, saya meyakini, saya percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Saya rela, saya puas, saya bangga. Allah sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus untuk saya dan untuk sekalian alam semesta. Atas keimanan semacam ini, keyakinan semacam ini saya hidup. Dan atas keyakinan keimanan yang demikian saya mati. Dan atas keyakinan keimanan yang demikian kelak saya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan membawa kedamaian, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi saksi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malam juga kita saksi, nama saya kasih yang bagus, nama Islam ya, nama yang terbaik. Kebetulan barusan di dalam hadis disebutkan Sayyidina Amr bin al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai dari manusia ini? Jadi orang-orang yang hidup saat itu. Beliau mengatakan Aisyah, istriku Sayyidatuna Aisyah. Maka Amr bin As mengatakan, yang saya maksud dari orang laki, Abuha, ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, adalah salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi malam insyaallah namanya itu adalah Abu Bakr As-Siddiq. Insyaallah jadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbul niyyatana fi niyyat abaina wa aslafina. إن الله سبحانه يبارك في هذا الأخ ويبارك فينا ويبارك في أولادنا ويبارك في جماعتنا، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل نيتنا في نية هؤلاء الرجال الكمال المربوطة إن شاء الله إلى حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى كل من صالح جامعا شاملا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini malam yang bahagia bakal kita sekalian. Khususnya bakal saudara kita Abu Bakar yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim sejati, muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi teman-teman di sini yang membawa buku tulisnya, bawa pulpennya, sebagai dijadikan oleh Allah sebagai ulama amilin yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya doakan juga secara khusus setiap orang di antara kita yang bawa siwaknya, yang
menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menggantikan rokoknya dengan siwak Nabi Muhammad SAW agar senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Nabi besar Muhammad SAW dan dijadikan dia sebagai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang belum menjalankan ini sunnah-sunnah yang barusan saya sebutkan, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendengarkan nasihat dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang barusan disebutkan diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilayya Aisyah wa min ar-rijali Abuha." Beliau mengatakan bahwasanya manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah, dan dari laki-laki adalah ayahnya. Sayyidina Amr bin al-As adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana dahulu sebelum masuk Islam beliau adalah musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak ada yang tahu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita pernah memvonis seseorang, sebab terkadang saat ini dia musuh, tapi kita punya Tuhan Mughalibul Qulub yang membolak-balikan hati. Berapa banyak orang yang saat ini kita hinakan dengan kekafirannya, nggak ada yang tahu. Ternyata dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hada Amr bin As punya sejarah kelam yang panjang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari tentang sejarah sirahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nama selalu disebut sebagai musuh bebuyutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak di Mekah sampai ketika saat penganiayaan besar-besaran dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dia punya andil besar. Hingga Nabi Muhammad SAW mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah pertama kali ke Habasyah, ke Ethiopia. Dia juga punya sejarah kelam saat itu, Amr bin As. Hijrah yang kedua juga demikian. Saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan ketika penganiayaan semakin berat, beliau mengizinkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Beliau mengatakan di situ terdapat seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun yang datang kepadanya, yaitu raja yang dikenal dengan panggilan Najasyi. Maka berangkatlah kurang lebih 80 orang sahabat, laki-laki dan perempuan, yang dipimpin saat itu oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, atau dikenal dengan julukan Ja'far At-Tayyar. Ketika mereka berangkat hijrah, Amr bin As mengejar mereka sampai ke negeri Habasyah untuk meminta kepada Raja Habasyah yaitu Najasyi mengembalikan mereka ke kota Mekah untuk disiksa dan dibunuh. Punya sejarah kelam, cerita panjang lebar tentang hijrah ke kota Habasyah. Kita kalau mau bahas waktu nggak ada habis. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesempatan bakal kita satu saat insya Allah bakal kita bahas tentang sirahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya bakal dibahas insya Allah. Cuman kalau kita nggak catat lupa begitu aja. Karena itu saya selalu mengajarkan data kemari bawa buku tulis. Alhamdulillah saya senang. Makin hari makin banyak yang bawa buku tulis. Wah insya Allah ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Walhasil
setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, terjadilah pertempuran, dan pertempuran yang sekian banyak. Amr bin As punya sejarah kelam di sini. Sampai akhirnya beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam tanpa disangka-sangka. Dan keislamannya itu bersamaan dengan keislaman musuh bebuyutan yang lain juga, yaitu sebelum Fatah Makkah. Amr bin As subhanallah tergerak hatinya. Dia berangkat ke kota Madinah dengan salah satu temannya, saya lupa namanya siapa. Dia berangkat. Di tengah perjalanan dia berjumpa juga dengan satu orang musuh bebuyutan Rasulullah SAW di pertempuran. Tahu siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga musuh bebuyutan Nabi Muhammad SAW sebelum Islam. Tapi subhanallah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Khalid bin Walid menempuh perjalanan sendirian ke kota Madinah untuk masuk Islam. Di perjalanan ketemu Amr bin As. Sehingga saling nanya, mau kemana? Ke Madinah. Mau ngapain? Mau masuk Islam. Engkau mau kemana? Mau ke Madinah juga. Mau ngapain? Mau masuk Islam. Ya udah, kita sama-sama berangkat ke Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka datang ke kota Madinah. Begitu mereka datang, para sahabat melihat wajah musuh bebuyutan mereka, Amr bin As, Khalid bin Walid, itu jagoan-jagoan semuanya, jawaran orang kafir itu waktu. Mereka tahu, sudah mencium harumnya keimanan di dalam hati mereka ini. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat wajah mereka langsung gembira. Sehingga disambut dan mengatakan, ketahuilah Rasulullah SAW menyebut kalian dan telah menunggu kedatangan kalian. Beliau di masjid saat ini. Maka saat itu Amr bin As, Khalid bin Walid, beliau pergi bersih-bersih, pakai pakaian yang paling bagus, memakai pakaian yang paling bagus yang mereka miliki, kemudian masuk ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Masuk disambut pada Rasulullah dan dia nyatakan, mereka semua menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Terus Amr bin As, termasuk juga Khalid bin Walid, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah pengampunan dari Allah untukmu. Selama ini aku selalu mengganggu, memerangi engkau dan para sahabatmu. Dosa-dosaku banyak. Maka Nabi bilang, Al-Islam yajibu maqabih. Al-Islam menghapuskan segala kesalahan sebelumnya. Engkau sudah masuk Islam, semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Masih belum puas juga, engkau ya Rasulullah, mintakan kepada Allah ampunan untukku secara itu. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka, Amr bin As, Khalid bin Walid dan sahabatnya, agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu, semuanya diampuni. Didoakan oleh Nabi. Amr bin As bilang, saat itu saya lupa. Saya bilang kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad minta ampunan kepada Allah untuk saya atas dosa-dosa saya yang terdahulu, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan Nabi Muhammad mintakan itu pengampunan dari Allah, dosa-dosa saya yang terdahulu, yang sengaja dan tidak disengaja. Saya lupa. Mestinya saya tidak nambahin minta kepada Rasulullah, termasuk dosa-dosa saya yang akan datang juga. Cuma luput, katanya Sayyidina Amr bin As. Ya udah benar. Luput, kata Sayyidina Amr bin As. Tapi kalau saya minta itu waktu sama Nabi, maka beliau pasti akan mendoakan saya juga, sesuai dengan permintaan saya bahkan begitu. Nah, walhasil setelah beliau masuk Islam, beliau selalu diperhatikan oleh Rasulullah, sehingga beliau menjadikan Amr bin As wa Khalid bin Walid sebagai panglima perang di medan perang melawan orang-orang kafir. Yang tadinya panglima perang melawan kaum muslimin, Rasulullah SAW beliau adalah orang yang mengenal wafat, yang mengenal kesetiaan. Tahu dahulu Amr bin As seorang tokoh panglima perang yang hebat. Ketika masuk Islam tidak dibuang, tapi tetap dipakai oleh Rasulullah sebagai panglima perang untuk melawan orang-orang kafir. Sebagaimana Khalid bin Walid demikian. Sehingga sejak saat itu nggak ada pertempuran, nggak ada peperangan di medan perang, melainkan mereka selalu memimpin. Hingga sejarah mencatat dari Amr bin As, termasuk Sayyidina Khalid bin Walid, betapa banyak pertempuran dari sejak mereka masuk Islam di zaman hidupnya Rasulullah SAW hingga beliau meninggal dunia SAW, hingga di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
hingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sampai di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, betapa banyak kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan berkat kedua panglima perang yang agung ini, Khalid bin Walid wa Amr bin Auf, dan para sahabat yang lain. Romawi ditumbangkan, Persia ditumbangkan, kedua orang ini punya andil besar di dalam kemenangan kaum muslimin melawan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, yaitu Amr bin Auf wa Khalid bin Walid. Hingga dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW Sayyidina Khalid bin Walid sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap medan tempur enggak pernah terkalahkan Sayyidina Khalid bin Walid. Enggak pernah terkalahkan. Allah. Tahu apa rahasianya? Rahasianya, Khalid bin Walid bilang, saya punya beberapa helai dari rambutnya Rasulullah SAW. Dan ini rambut Rasulullah saya jadikan jimat, saya letakkan di dalam imamah saya, sehingga tidak ada medan pertempuran, seberat apapun medan pertempuran tersebut, melainkan ketika saya bertempur dan berperang di jalan Allah, saya membawa helai-helai rambut Rasulullah SAW dan tidak pernah terkalahkan di medan perang. Itu rahasianya. Sampai satu kali ketika di medan perang terjadi pertempuran yang sengit. Sayyidina Khalid bin Walid, kepala beliau terkena pukulan oleh orang-orang kafir, dari orang-orang kafir, sehingga imamah beliau terlepas dari kepalanya. Jangan. Rambut Rasulullah di dalam imamahnya. Maka saat itu kaum muslimin terpukul mundur. Khalid bin Walid terus maju ke medan perang, membawa pasukannya. Habis-habisan beliau bertempur. Apa tujuannya? Yang beliau incar itu imamah, kopiah beliau yang terjadi. Nyawa hampir melayang. Hal ini disaksikan oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, hingga akhirnya itu imamah, kopiah itu berhasil diselamatkan. Setelah diselamatkan dan kemenangan diraih oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Kaum muslimin nanya, ya Khalid bin Walid, kenapa engkau mengajak ini pasukan hanya untuk menyelamatkan itu imamah yang terjatuh? Bisa dibeli yang lebih bagus dari itu. Maka beliau menjawab, ketahuilah di dalam itu imamah terdapat kemenangan kita. Apa? Helai rambut milik Nabi Muhammad SAW. Allah. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya kecil. Kalau ada orang yang menyimpan, gak segan-segan Sayyidina Umar memukul orang tersebut dengan kecilnya. Tapi setiap orang yang dipukul dengan kecilnya Sayyidina Umar bin Khattab langsung berubah keadaannya. Itu waktu dia tobat, dia jadi orang soleh sampai jadi wali min awliya. Kecilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu rahasianya apa? Itu pecut dibikin dari kulit, cuma ujungnya ada helai rambut Rasulullah SAW. Ada akidah yang dianut oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nggak ada istilah syirik, nggak ada istilah bid'ah di mata mereka. Ini akidah yang dianut oleh para sahabat Rasulullah SAW. Walhasil, Amr bin Auf sejak masuk Islam dia selalu berusaha mencuri perhatian Rasulullah SAW. Pengen punya tempat di hati Rasulullah SAW. Orang Nabi selalu perhatian sama dia. Dan beginilah sifat Rasulullah SAW. Akhlak beliau demikian, selalu memberikan senyuman manisnya kepada setiap orang. Sampai salah seorang sahabat bilang, "Mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima." Sejak aku masuk Islam, kata ini sahabat. Ada satu sahabat bilang, enggak pernah di mata bertemu dengan matanya Rasulullah, melainkan Rasulullah melihat aku dalam keadaan tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi beruntungnya orang dapat senyumannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi duduk macam begini dengan para sahabatnya. Semua orang dapat perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang duduk di majelis di hadapan Rasulullah itu diberikan senyuman oleh Rasulullah, diberikan perhatian yang besar oleh Rasulullah, hingga tiap orang merasa dirinya yang paling disayang oleh Nabi Muhammad di dalam negeri tersebut sallallahu alaihi wasallam.
dia merasa Rasulullah memberikan perhatian besarnya kepada dirinya. Tapi ternyata yang punya perasaan ini bukan dia sendiri. Semua orang yang ada di majlis punya perasaan dirinya yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kebahagiaan senyumnya Rasulullah, kebahagiaan akhlaknya Nabi Muhammad, kebahagiaan perhatiannya Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Amr bin Al-As. Merasa seperti itu. Ketika merasa dicintai oleh Nabi Muhammad, penasaran, pengen nanya. Ya Rasul, dia merasa dirinya disayang sama Nabi. Berasa dia lihat ini, pengen tahu, pengen memastikan. Ya cuma Nabi kalau ditanya dia jawab apa adanya. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau tahu, kasih tahu sama saya. Sebenarnya ini kan semua pada merasa dirinya paling dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Amr bin As juga demikian, diperhatiin, perhatian besar. Dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya dari manusia yang hidup saat ini siapa sih yang paling kau cintai? Nabi ditanya, dia jawab, gak ada ini. Maka beliau itu dengan polos dari Rasulullah, beliau mengatakan, ya orang yang paling saya cintai istri saya, Sayyidatuna Aisyah. Amr bin As ketika nanya, maksudnya bukan itu, pengen Nabi bilang, engkau yang aku cintai, gitu. Cuman dia nanya apa Nabi jawab apa adanya dengan polosnya, ya istri saya. Dia bilang, enggak, yang saya maksud bukan perempuan ya Rasulullah, orang laki. Maka beliau menjawab apa adanya. Dia bilang, kalau kau tanya dari orang laki, kau bilang, ya aku enggak. Kalau dari orang laki, ya ayahnya Aisyah. Itu saya bilang Abu Bakar Siddiq. Jadi dia malu. Dia malu. Nah, tapi dia akui Abu Bakar Siddiq. Siapa yang saya bilang Abu Bakar Siddiq? Ya udah. Setelah Abu Bakar Siddiq, siapa yang paling kau cintai? Berharap dirinya dibilang. Ada sambutan yang hadis. Maka Rasul bilang, "Omar bin Khattab." Dia malu. Masih berharap. Dia akui Omar bin Khattab siapa? Orang besar. Setelah itu dia akui Rasulullah. Utsman bin Affan. Nunduk lagi. Kapan giliran teman apa? Lama lah. Punya jasa besar untuk Islam. Kemudian siapa Rasulullah? Saya tanya lagi. Ali bin Abi Thalib. Ya Allah. Ya udah deh. Dalam hati dia tidak ada yang lanjutin. Kenapa? Dia takut kalau dia lanjutin pertanyaan, entar dia nomor kesekian. Lebih baik dia kagak nanya. Cukup orang di sini. Walhasil intinya, kata hadis ketika ditanya Rasulullah SAW pada Sayyidina Amr bin As, beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling aku cintai Aisyah. Bukankah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad dari istri-istrinya adalah Sayyidatuna Khadijah? Kok Nabi bilang di sini Aisyah? Yang dimaksud di sini seperti yang tadi kita dengar adalah orang yang hidup saat ini. Adapun kecintaan Nabi Muhammad SAW dari seluruh istrinya, beliau paling cinta kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidatuna Aisyah sendiri bilang, "Ana enggak pernah cemburu sama siapapun dari istri Rasulullah SAW. Sebab ana tahu diri ana di hatinya Rasulullah ada banyak tempat. Tapi ada cemburu cuma sama satu orang. Siapa? Istrinya Rasulullah Sayyidatuna Khadijah. Tiap Nabi kalau ngomong pasti nyebut Khadijah. Tiap cerita nyebut Khadijah. Kadang Nabi SAW kalau punya makanan, Allah lihat betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Punya makanan, tahu bilang, coba nih bawa makanan ke rumah fulana. Ada satu orang wanita. Kenapa si fulana? Apa hubungannya sama Rasulullah? Itu fulana tuh dulu dia suka datang ke rumah kita masih zaman Khadijah masih hidup Rasulullah. Hampir segitu sayangnya Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah datang ke Mekah, pada saat setiap kali datang ke Mekah, di antaranya saat Umratul Qadha, di antaranya saat Fatah Mekah,
Nah, di antaranya saat Nabi Muhammad SAW Hajjatul Wada. Tiap kali datang ke Mekah, tahu mintanya di mana untuk tinggal? Minta sama sahabat agar dibangunkan khaimah di Hajun. Tahu tak Hajun di mana? Hajun adalah dekat pekuburan di mana di situ dikubur Sayyidatuna Khadijah. Waduh, cinta abadi kan gitu. Semua buka rumah bahkan Nabi Muhammad, tapi enggak. Nabi Muhammad berkunjung ke rumah keluarganya yang ada di Mekah, siapapun sahabat itu. Tapi dia tinggal pengennya di Haji. Tempat dikubur Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai Sayyidatuna Aisyah enggak tahan. Nabi selalu enggak henti-hentinya sebut tentang Sayyidatuna Khadijah. Sampai dia bilang, "Ya Rasulullah, sampai kapan sih?" Ya perempuan bangkit kecemburuan di hatinya. Sampai kapan sih engkau sebut-sebut itu wanita yang sudah meninggal itu? Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik dari dirinya? Maksudnya ayah yang lebih cantik, seorang perawan yang cantik, yang masih muda. Nabi dengar itu marah. Demi Allah ya Aisyah, Allah tidak pernah memberikan kepadaku yang lebih baik, yang lebih aku cintai daripada Khadijah. Sayyidatuna Aisyah dengan begitu langsung diam. Aku sama Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir tidak mau beriman kepadaku, dia yang pertama beriman kepadaku. Khadijah. Ketika orang-orang pelit dengan hartanya, dia yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang membela aku, dia yang memberikan segalanya hingga meninggal dunia. Dan dia adalah ibu dari anak-anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus enggak henti-hentinya Nabi Muhammad menyebutkan tentang Sayyidatuna Khadijah sampai Sayyidatuna Aisyah sejak saat itu enggak berani lagi menyebut tentang Sayyidatuna Khadijah. Tahu dirinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh istri-istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun saat ditanya oleh Umar bin As tentang orang-orang yang hidup saat itu dari perempuannya Aisyah. Setelah Sayyidatuna Khadijah dari istri-istri Nabi Muhammad yang paling dicintai adalah Sayyidatuna Aisyah, kemudian istri-istri beliau yang lain. Kalau kita mau bicara tentang Sayyidatuna Aisyah, sejarah kehidupan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah, beliau menikahi seorang wanita yaitu Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Kemudian setelah menikahi Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah yang saat itu masih muda belia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya usia Sayyidatuna Aisyah itu waktu 9 tahun atau 7 tahun atau 12 tahun riwayat. Namun saat itu waktu di Mekah, setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, beberapa bulan setelah wafat Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Saudah. Kemudian beberapa bulan setelah itu beliau menikahi Sayyidatuna Aisyah. Namun saat itu hanya sekedar pernikahan. Adapun tinggal serumah setelah beberapa tahun dari pernikahan itu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah selama 2 tahun, baru setelah itu tinggal satu rumah dengan Sayyidatuna Aisyah. Adapun sebelum itu hanya sekedar agak pernikahan. Nah, Habib masih muda sekali Sayyidatuna Aisyah dikawin oleh Rasulullah SAW. Kita katakan zaman itu pernikahan dengan usia muda adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Jadi jangan aneh. Yang semacam ini tidak cuma Rasulullah SAW. Sayyidatuna Safiyah, bahkan mayoritas istri-istri Rasulullah SAW, beberapa dari mereka ketika menikah oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan janda, tapi sebagian besar dari mereka belum 20 tahun umur. Nah, sebab hal yang semacam ini adalah hal yang biasa di dalam bangsa Arab, inilah kehidupan mereka saat itu. Bahkan periwayat ini hadis Sayyidina Amr bin Al-As. Amr bin Al-As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin Al-As.
Dan Abdullah ini masuk ke dalam agama Islam sebelum ayahnya. Disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Amr bin As. Dan beliau ini Abdullah bin Amr bin As termaksud Abadilah. Di kalangan sahabat itu ada namanya Abadilah. Apa maksudnya Abadilah? Abadilah namanya Abdullah. Semuanya ada beberapa orang namanya Abdullah. Dan semuanya adalah fuqaha sahabat, ulama-ulama besar dari kalangan sahabat namanya Abdullah. Itu ada 4 orang. Siapa dia? Yang pertama Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Ini 4 orang. Mereka umur hampir sama. Satu sama lain di antara mereka. Nama mereka semuanya sama, Abdullah. Dan mereka semuanya dikenal sebagai ulama-ulama para sahabat rujukan ilmu saat itu mereka berempat. Nah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Abbas. Nah, itu dicatat. Kalau nggak dicatat hilang begitu aja. Mencarinya di kitab juga susah Bapak Lente. Nah, baik. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, ayahnya sampai Amr bin As. Saya sudah cerita tadi tentang Amr bin As. Mau tahu nggak perbedaan umur antara ayah sama anak? Antara Abdullah dengan ayahnya Amr bin As. Tahu beda umur berapa? Beda umur antara keduanya hanya 10 tahun. Paham nggak? Ayah sama anak beda umurnya cuma 10 tahun. Tahu nggak artinya apa? Artinya abahnya waktu kawin sama ibunya umurnya baru 9 tahun. 9 tahun punya anak Abdullah. Lahir ketika usia Amr bin As usia 10 tahun. Jadi beda umur antara ayah sama anak 10 tahun. Hal yang semacam ini dahulu di kalangan bangsa Arab hal yang biasa, hal yang lumrah. Nah, jadi bukan hal yang mayoritas sahabat semacam itu, mayoritas bangsa Arab itu dahulu. Dan itu nggak ada masalah di hadapan mereka. Bukan hal suatu masalah. Walhasil kita bicara tentang Sayyidatina Aisyah dikawin oleh Rasulullah dalam usia yang sangat muda. Dan hikmah dari itu semua, kenapa Nabi Muhammad SAW memilih Sayyidatina Aisyah dan menikahinya dari sejak Nabi Muhammad di Mekah. Sayyidatina Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW sekitar 12 atau 13 tahun hingga Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan usia beliau ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia masih belum 20 tahun. Nah, atau sekitar 20 tahun. Dan wafat Sayyidatina Aisyah usia 66 tahun. Tahu kenapa Nabi Muhammad memilih Sayyidatina Aisyah yang masih muda dan dikawin dari sejak di Mekah? Kenapa? Agar Sayyidatina Aisyah pastinya akan menyaksikan banyak hal dari Nabi Muhammad SAW. Dan dengan usia yang sangat muda, dan Sayyidatina Aisyah terkenal sebagai wanita yang cerdas. Dengan usia yang sangat muda dan hidup lama bersama Rasulullah SAW di dalam rumahnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah menyaksikan banyak hal yang tidak pernah disaksikan oleh istri-istri Rasulullah dan para sahabat Rasulullah yang lain. Dan umur beliau dikasih panjang oleh Allah 66 tahun. Meninggal dunia usia 60 tahun. Sehingga setelah wafat Rasulullah SAW, para tabi'in, kaum muslimin yang datang setelah itu bisa mengambil ilmu yang sangat banyak dari Sayyidatina Aisyah. Hingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Ini Sayyidatina Aisyah adalah salah seorang wanita yang paling luas ilmunya. Dari seluruh wanita-wanita yang ada, dari seluruh istri-istri Rasulullah SAW yang ada, yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling hafal hadis dari Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatina Aisyah. Karena itulah hikmah di balik ini semua. Nabi Muhammad menikahi Sayyidatina Aisyah sejak Sayyidatina Aisyah usia muda, lalu sejak di Makkah, dan seterusnya hikmahnya ini agar menyampaikan banyak hal tentang Nabi Muhammad SAW kepada generasi yang berikut. Nah, sehingga di dalam beberapa riwayat yang disebutkan
oleh Al-Imam Ibn Al-Athir bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang Sayyidatuna Aisyah, khudhu nisfa dinakum min hadhihi al-humayrah, ambillah setengah agama kalian dari Humairah. Nabi SAW memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan sebutan Humairah. Tahu nggak artinya Humairah? Diambil dari kata hamra. Hamra itu merah muda. Sebab Sayyidatuna Aisyah terkenal cantik luar biasa. Kulitnya merah muda. Nabi Muhammad memanggilnya dengan panggilan Humairah. Allah. Kita sama bini kita begitu atau enggak ya? Beda jauh. Itu dia Rasulullah SAW. Ada Sayyidatuna Aisyah bercerita, kadang Nabi Muhammad sama dia balapan lari. Ada kita sama bini kita balapan lari? Kagak ada. Ngambek-ngambekan kalau kita sama bini kita. Ada Nabi Muhammad SAW sama Sayyidatuna Aisyah balapan lari. Sayyidatuna Aisyah bilang, ada satu kali pulang dari peperangan Rasulullah udah dekat Madinah, Nabi bilang sama sahabat-sahabat kalian duluan udah. Nabi berduaan sama Sayyidatuna Aisyah di perjalanan tengah padang pasir. Sahabat udah duluan ke Madinah. Udah ada orang tinggal Nabi berduaan, ya Allah indahnya itu perjalanan. Nabi berduaan Nabi sendiri di tengah padang pasir. Dia ngobrol berdua, dia bercanda. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad diajakin sama Sayyidatuna Aisyah balapan lari. Dia balapan lari. Sayyidatuna Aisyah bilang, itu waktu Anda masih langsing, masih di Madinah, pengantin baru. Balapan lari, Anda menang. Nabi kalau ada bahagia kata Sayyidatuna Aisyah, itu waktu masih bocah. Bahagia luar biasa, dia gembira. Nabi Muhammad cuma tersenyum. Dan berlalu kejadian bertahun-tahun sampai Sayyidatuna Aisyah lupa. Hingga setelah beberapa tahun, Nabi ngajak Sayyidatuna Aisyah lagi dalam satu pertempuran, pulang, Nabi bilang sama sahabat pulang duluan deh, karena mau berdoa sama Aisyah. Jalan lagi ngobrol berdua, perjalanan, terus Nabi yang ngajakin, ayo kita balapan lari. Sayyidatuna Aisyah dulu lupa untuk kejadiannya dulu, waktu mengantin baru. Balapan lari. Kali ini Nabi Muhammad SAW menang. Begitu pun Nabi gembira luar biasa. Sampai Nabi bilang, ya Aisyah, hati betul. Kemenangan saya untuk membalas kekalahan saya dulu pada Rasulullah. Sayyidah Aisyah Rasulullah, Nabi masih ingat itu kejadian. Ada udah lupa kata Sayyidah Aisyah. Kenapa kalah? Sayyidah Aisyah bilang katanya, itu waktu ada menang, ada masih langsing. Tapi kalau udah berumah tangga bertahun-tahun, perut udah mulai gemuk, badan udah mulai gemuk, makanya ada kalah. Tapi Nabi Muhammad SAW. Artinya kenangan yang manis, yang indah dengan Nabi Muhammad SAW. Walhasil kita berbicara tentang ini tidak ada habisnya dah. Tentang Sayyidatuna Aisyah, tentang istri-istri Rasulullah. Walhasil beliau adalah wanita, salah satu wanita yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidatuna Khadijah. Adapun ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bakal masuk tentang dulu. Belum pernah sejarah menulis manusia yang lebih mulia setelah para nabi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Belum pernah ada. Nabi-nabi pada ini coba punya pengikut macam Abu Bakar Siddiq. Cuma Allah berikan Abu Bakar Siddiq hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ada manusia setelah para nabi yang lebih mulia, yang lebih afdal, yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebutan tentang Abu Bakar Siddiq manis, nggak bisa berhenti kalau dia ngomong tentang beliau. Cuma di waktu udah jam 10. Di sini kita bakal sama-sama mendengarkan munajat zikrul jalalah. Kita hadirkan hati kita insyaallah dengan berkat manusia-manusia mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama Allah adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Siapa kita? Siapa kita? Lisan kita siap marah, cuma bisa maksiat. Tapi Allah masih muliakan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan kita untuk menyebut namanya, ya Rabb, Allah masukkan kita di dalam orang-orang yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rabbal Alamin, wa ya Hidayah Al-Judi, ya Rahman wa Syafi'i, ya Rabbul Talmadi, wa insyaAllah dengan hujan yang turun ini bawa rahmat bakal kita sekalian. Ya rahmat yang zahir kita lihat dengan mata kita, wa insyaAllah rahmat yang batin juga banyak di dalam hati kita. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kemarin-kemarin kita hadir maulid akbar di mana tempat berkah. Insyaallah Allah kasih keberkahan yang besar kepada kita sekalian. Banyak dari orang merasakan kelezatan yang tidak bisa diungkapkan, kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan. Mudah-mudahan manfaatnya di yaumul qiyamah tak bakal hilang dari diri kita. Insyaallah. Kita bakal lihat ketika saat malaikat maut menyambut nyawa kita bakal lihat keberkahan. Berapa banyak orang yang ditulis sama Allah penghuni neraka sejak hadir sekali ngijek acara maulid yang akbar semacam itu. Tetesan rahmat Allah masuk ke dalam hatinya berubah jadi sa'id. Jadi orang yang dapat kebahagiaan ditulis oleh Allah sebagai orang yang husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang semacam ini. Insyaallah tentang kita ini beberapa waktu lagi ke depan awal daripada Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Haji di kota Solo yang punya kesempatan di antara kita untuk bisa hadir dia ambil keberkahan dari perkumpulan yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan macam begini, macam itu semua. Habib Ali sendiri bilang dalam ucapannya, yahdar bihal mustafa wa lahu ahlul ghuyub. Ini perkumpulan enggak bakal kita dapatin di timur dan di barat. Bagaimana enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Ada Muhammad fikum Rasulullah. Ada Sayyidina Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafiz Twitter. Beliau itu kalau lagi majelis maulid selalu bilang, Muhammad fikum Rasulullah. Beliau selalu bilang, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak lihat, dia lihat. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkat mereka kita masuk di dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesempatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, ya Jalil al-Jalil, ya Rahman masakin, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana bima a'tait, wa qina ya Rabb sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, wa innahu la yadhillu man walayk, wa la yu'izzu man 'adayt. تبارك ربنا وتعالى خلق الحق على ما بدا يستغفرك ونتوب اليه صلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dosa ini
Jangan kami dilimpahi kemuliaan yang berhati-hati dan membuat kami kehilangan suul khatimah. Limpahi kecukupan, limpahi kemaluan dan kebahagiaan dan keberkahannya dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan masa depan kami semakin cerah. Jadikan kami terus meniti tangga-tangga keluhuran, meninggalkan kehinaan. Ya Allah, jadikan siang dan malam adalah saksi bahwa Engkau semakin mendekatkan dan memudahkan kami untuk mendekat kepadamu. Ya Allah, siapa yang tidak ingin mendekat kepadamu? Kemana kami akan mencari jalan untuk lepas dari kemurkaan-Mu? Dengan roda semesta milik-Mu, kami tidak bisa lari dari kemarahan-Mu dan kemurkaan-Mu, kecuali kepada-Mu untuk mohon pengampunan. Ya Allah, Ya Allah, Ya kepada siapa kami mohon kedekatan kepada-Mu, perlukan kepada-Mu. Ya Allah, namun kami hina penuh dosa, maka sucikanlah kami. Kami tidak